Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Saya kira sudah cukup. Oke, saudara, saya laksanakan perkuliahan ini secara daring tentang satu konsep di dalam teori grup, yakni kita akan membahas tentang grup faktor. Saya telah menyiapkan paparan yang saya rancang dengan memperhatikan graduasi berpikir, yakni seperti menulis di papan tulis, tidak secara langsung paparan itu muncul dalam satu slide. Dengan harapan ini lebih mengena dan lebih kuat dalam retensi saudara menangkap materi. Untuk itu nanti akan saya gunakan, acuan utamanya adalah paparan di PowerPoint. Ketika saudara minta penjelasan atau mau bertanya, silakan nanti langsung buka mic atau raise hand. Ya, betul-betul Anda ikuti dari awal sampai akhir, sebagaimana seperti perkuliahan kita secara daring menggunakan papan tulis. Ya, ini saya share screen. Sudah kelihatan ya paparan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, saudara. Saya akan sampaikan materi terkait dengan grup faktor. Jadi kalau berbicara grup, itu kita telah mengenal nama-nama grup. Yang pertama, kita dulu mengenal grup komutatif. Dari 4 syarat ditambah satu lagi komutatif, akhirnya kita mendapatkan grup komutatif atau grup abelian. Kita telah mengkaji juga grup siklik, yakni grup yang memiliki syarat tambahan, setiap elemennya dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan bulat dari suatu elemen di dalam grup tersebut, namanya grup siklik. Jadi grup yang sudah spesifik, ada grup itu komutatif, ada grup siklik. Kita sudah mengkaji juga grup permutasi, yang isinya adalah pemetaan bijektif dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Jadi berbagai jenis grup telah kita pelajari. Hari ini kita akan mengkaji tentang grup faktor. Berbicara grup faktor berarti kita harus paham nanti himpunannya apa, operasinya apa. Tentu kalau sudah dinamakan grup, 4 aksioma grup dipenuhi. Tertutup, asosiatif, ada elemen netral, setiap elemen di dalam himpunan tersebut memiliki invest. Nah, untuk itu arah kita adalah ke sana. Untuk itulah dari perkuliahan hari ini, indikator atau tujuan perkuliahannya adalah 2 hal ini tadi. Dapat menjelaskan makna grup faktor yang pertama. Kalau ditanya tentang grup faktor, bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya grup faktor. Apa isi dari grup faktor? Operasi pada grup faktor itu apa? Dan yang kedua, saudara dapat menyusun suatu grup faktor. Kalau diketahui grup awalnya, diketahui juga subgrup awalnya, maka Anda bisa menyusun grup faktor. Nah ini ya, harapannya 2 hal ini nanti di akhir perkuliahan ini saudara kuasai. Nah, yang pertama,
Saya akan mengajak saudara untuk mereview materi tentang jenis koset. Jadi pada perkuliahan sebelum ini, kita telah belajar tentang koset. Sebuah struktur di dalam grup yang ditentukan oleh suatu subgroup. Jadi kalau kita memiliki subgroup, di sana terbentuk di dalam sebuah grup, saya ingatkan, ada di dalamnya subgroup, maka ini mengakibatkan terjadinya koset. Salah satu kosetnya adalah subgrupnya itu sendiri. Nah, tentu ada koset yang lain yang nanti seluruh koset itu akan mempartisi grup G. Nah, ada jenis koset, yakni koset kiri dan koset kanan. Kita review. Saya contohkan di Z6, operasinya penjumlahan. Jelas ini grup. Nah, dalam grup Z6 terhadap operasi penjumlahan, kita bisa memilih salah satu subgrupnya yang berisi 0 bar, 2 bar, 4 bar. Nah, kemudian koset kiri dari H yang memuat 2 bar, berarti kan 2 bar tambah H. Seluruh hasil operasi antara 2 bar dengan elemen H, dengan menempatkan 2 bar di sebelah kiri, menghasilkan 2 bar, 4 bar, 0 bar. Nah, kemudian kalau kita cari koset kanannya, menempatkan 2 bar di sebelah kanan, maka apa yang terjadi? Hasilnya sama, yakni 2 bar, 4 bar, 0 bar di dalam koset tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan? Oh, ternyata koset kiri dari H yang memuat 2 bar sama dengan koset kanan dari H yang memuat 2 bar. Sama, kiri dan kanannya. Kemudian kalau kita pilih yang 3 bar, seperti proses sebelumnya, kita mendapatkan koset kirinya berisi 3 bar, 5 bar, 1 bar. Nah, koset kanannya juga 3 bar, 5 bar, 1 bar. Sehingga ini pun sama. Koset kiri dan koset kanan yang dihasilkan dalam grup Z6 terhadap operasi penjumlahan ini sama. Selalu sama. Apapun yang kita ambil, kita sudah mengetahui kalau kita mengambil koset yang lain, misalkan saja yang termuat di sini 4 bar plus H, maka nanti tentu akan sama dengan 2 bar plus H. Ya, karena berada dalam satu partisi yang sama di dalam Z6 nanti. Jadi kita cukup 2 contoh koset kiri, 2 contoh koset kanan, kita sudah bisa menyimpulkan koset kiri selalu sama dengan koset kanan. Namun berbeda ketika kita berbicara koset pada grup permutasi 3 unsur misalkan. Grup permutasi 3 unsur dengan operasi komposisi fungsi. Nah, ini sudah kita kaji ya. 3 permutasi hasil rotasi, 3 permutasi hasil refleksi. Ya. Salah satu grup di S3, kita ambil misalkan grup K yang memuat ρ0 dan μ1. Apa saja koset kiri dan apa saja koset kanan yang terbentuk terhadap pemilihan subgrup K ini? Mari kita cermati. Ada tabel operasi yang lengkap menggambarkan bagaimana setiap elemen di dalam S3 itu dioperasikan dengan elemen dirinya sendiri atau yang lain. Saya sajikan dalam bentuk tabel untuk mempercepat pembahasan, tapi saya yakin saudara sudah paham bagaimana melengkapi tabel ini, bagaimana menentukan hasil operasi 2 permutasi. Terhadap subgrup K yang tadi kita ambil, yang memuat ρ0 μ1, koset kiri yang terbentuk apa? Kita lihat. Ya. Kita bandingkan nanti dengan koset kanan dan kita lihat kesamaannya. Kalau tadi di Z6 selalu sama, koset kiri maupun koset kanan. Bagaimana dengan permutasi? ρ0K, koset kiri dari K yang memuat ρ0, kita peroleh isinya ρ0 dan μ1. Sama persis dengan isinya K. Koset kanan yang memuat ρ0, koset kiri yang memuat ρ1, kita lihat, isinya apa? Saya langsung, ya, hasilnya apa? Ini, saudara bisa kerjakan langsung atau mencermati tabel. Bagaimana kalau μ3K?
Ya, hasilnya itu. Satu persatu telah kita peroleh 3 koset yang berbeda, 3 koset kiri yang berbeda dari subgrup K. Bagaimana koset kanannya? K rho 0 sama ini kita lihat. Isinya rho 0 minus 1. Jadi dalam hal yang pertama, yakni ketika kita mengambil elemen yang ada di dalam K, baik itu rho 0 maupun mu 1, ternyata hasilnya sama. Bagaimana kalau yang rho 1? Saya langsung percepat, ternyata yang kiri hasilnya rho 1 mu 3, yang kanan rho 1 mu 2. Tidak sama. Begitu juga K mu 3, isinya mu 3 rho 2. Tidak sama dengan yang kiri. Sehingga kalau kita pilih kesamaannya, ada yang sama. Yakni terjadi pada koset subgroup itu sendiri. Nah, jadi di sini sama. Tapi yang kedua di sini tidak sama. Sehingga ini menyimpulkan dalam grup permutasi 3 unsur, ada koset kiri dan kanannya yang sama, ada yang berbeda. Tidak seperti tadi yang Z6 yang selalu sama. Tentu kita tahu latar belakangnya, kenapa yang di Z6 itu kok selalu sama? Sabrina Aziz bisa menjawab kenapa sama yang tadi? Grup komutatif, Pak. Karena grup ya, Z6 dengan operasi penjumlahan itu grup komutatif. Sehingga dijamin operasi baik dari kanan maupun dari kiri akan menghasilkan koset yang sama persis. Namun koset pada grup permutasi beda karena tidak berlakunya sifat komutatif pada permutasi. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan grup yang tidak komutatif, nah hati-hati. Misalkan grup yang tidak komutatif apa? Kemarin kita sudah pelajari grup matriks dengan operasi perkalian. Grup matriks yang ukurannya persegi, determinannya tidak nol, itu kalau kita lengkapi operasi perkalian matriks akan menjadi grup dan itu tidak komutatif. Maka koset yang akan dibentuk ya seperti kalau kita memiliki grup permutasi seperti ini. Jadi ini beda dengan yang tadi. Ya, koset kiri tidak selalu sama. Jadi kalau yang tadi selalu sama, ini tidak selalu sama. Nah, ini review materi yang kemarin. Nah, sampai kita pada istilah baru yang namanya subgroup normal. Apa itu subgroup normal? Kalau kita memiliki grup G, kemudian subgroup di H. H dinamakan subgroup normal. Jadi kalau kita memiliki grup G, kemudian H di dalamnya, ya, maka H ini normal atau tidak, subgroup normal atau tidak. Dikatakan normal kalau koset kiri dan koset kanannya selalu sama. Jadi koset kiri dan koset kanannya selalu sama. Itu dinamakan subgroup normal. Kalau tadi yang sudah kita bahas, adakah di antara yang tadi itu subgroup normal? Coba dijawab Dava ya, coba Dava. Ada tidak subgroup normal di pembahasan barusan sebelum ini tadi, Dava? Ada, Pak. Tadi dengan H yang memuat 0 bar, 2 bar, dan 4 bar, Pak. Oke. Jadi di grup Z6 dengan operasi penjumlahan ada subgroup normal. Yakni H tadi, 0 bar, 2 bar, 4 bar. Karena koset kiri dan kanan selalu sama. Apakah K pada permutasi subgroup normal, Dava? Bagaimana, Pak? Mohon maaf, kurang Apakah terdengar. subgroup K yang tadi kita ambil pada grup permutasi itu subgroup normal? Tidak, Pak, karena koset Tidak. kirinya tidak selalu sama dengan koset kanannya. Ya, betul. Ada kata selalu. Jadi selalu itu menjamin seluruhnya koset kanan dan kiri sama. Tapi yang ini terjadi satu di antara tiga itu tidak sama. Berarti tidak selalu sama. Oke, betul. Jadi saya kuatkan lagi. Kalau koset kiri selalu sama dengan koset kanan, apapun elemen yang kita ambil ya,
maka subgroup tadi itu kita namakan subgroup normal. Jadi membentuk koset kan dimulai dari subgroup. Tergantung pilihan subgroup kita. Pada kasus yang tadi, 0 bar, 2 bar, 4 bar. Oke, kita lanjutkan tadi. Perbedaannya apa? Tadi di grup Z6, kita mengambil H. 0, 2, 4. Nah, di sini kita menemukan A plus H akan selalu sama dengan H plus A untuk setiap A anggota Z6. Nah, kita sudah temukan faktanya tadi itu. Senantiasa sama. Koset kiri selalu sama dengan koset kanan. Namun apa yang terjadi di grup permutasi tadi yang K kita ambil, salah satunya tadi ternyata salah satu subgrup DS3, salah satunya tidak sama tadi itu. Ya, salah satunya sama, tapi salah duanya tidak sama. Ini menyimpulkan koset kiri tidak selalu sama dengan koset kanan. Bagaimana tadi diungkap oleh Dava, ini bedanya. Berarti yang kiri ini subgrup normal, yang kanan bukan subgrup normal. Bukan subgrup normal. Berbeda dengan subgrup tidak normal atau bukan normal. Ya, yang benar adalah bukan subgrup normal. Jadi ini pembedanya. Yang satu subgrup normal, yang satu bukan subgrup normal. Oke ya. Jadi dua hal ini tadi saya kuatkan terkait dengan koset yang utamanya jenisnya kiri dan kanan. Selalu sama menghasilkan subgrup normal, tidak selalu sama bukan subgrup normal. Nah, sekarang dari jenis subgrup ini tadi menormal. Setiap subgrup, setiap koset itu kemarin kita sudah pernah mengkaji sebelumnya menghasilkan partisi. Jenis subgrupnya kita ambil kiri maupun kanan akan sama. Tidak seperti kalau bukan subgrup normal. Jadi terbentuk dua koset yang mempartisi Z6 akibat pengambilan H. Kalau pengambilan kita ini misalkan M yang dua elemen, misalkan 0 bar, 3 bar, ini juga subgrup, maka kita sudah mempelajari sebelum ini membentuk partisi yang memuat 3 koset yang berbeda. Nah, ini kita sudah pelajari ketika berbicara koset dan teorema Lagrange. Nah, saya lanjutkan. Untuk grup permutasi, dari K yang memuat 2 elemen menghasilkan partisi. Nah, partisi yang mana ini? Partisi ini yang dibentuk oleh salah satu jenis kanan maupun kiri. Ini yang tadi kita peroleh untuk yang koset kiri. Tapi ketika kita menggunakan koset kanan, nanti partisinya akan berbeda. Tidak seperti tadi ketika Z6. Namun tetap terpartisi menjadi 3 koset. Karena kita sudah belajar di teorema Lagrange bahwa koset itu banyak elemennya akan sama. Masing-masing koset memiliki elemen yang sama banyak. Masing-masing koset memiliki elemen yang sama banyak. Kalau kosetnya itu sebanyak R, ya maka tinggal mengalihkan aja. Banyak elemen dengan banyak koset itu akhirnya akan menjadi sama dengan banyak elemen dalam sebuah dalam grupnya. Jadi kemarin di teorema Lagrange, saudara sudah mempelajari, jadi saya ingatkan lagi dari teorema Lagrange, kalau ada grup G, kemudian H subgroup, maka NH itu habis membagi NG. Ya. Di dalam Z6 hanya ada subgroup yang memiliki order 1, 2, 3, 6. Yang ini merupakan faktor dari 6. Jadi jenis subgroup mempengaruhi partisinya, tapi tidak mempengaruhi banyak elemen pada masing-masing partisi. Nah, sekarang perhatikan Z6. Kita sudah mendapatkan Z6 itu subgroup normal dari kajian tadi. Ya. Koset yang berbeda 2. Semua koset kalau kemudian dihimpun, ya,
maka kita akan mendapatkan himpunan baru. Jadi saya ulangi, kita memiliki himpunan bilangan bulat. Dari himpunan bilangan bulat, ya, dari himpunan bilangan bulat Z, lahir Z6. Z6 itu isinya apa? Isinya 0 bar sampai 5 bar, yang masing-masing isi dari Z6 itu himpunan bilangan. Ya. Jadi 0 bar itu isinya 0, 6, negatif 6, 12, negatif 12, dan seterusnya. Begitu juga 1 bar. Jadi tadinya himpunan, ada himpunan 0 bar, 1 bar, dihimpun lagi namanya Z6. Sekarang di Z6 ini ada koset. Katakanlah H. H ini memunculkan koset. Ya, ulangi, Z6 ada subgrup H. Subgrup H memunculkan koset. Nah, koset ini bisa dihimpun. Nah, isinya di sini adalah himpunan koset. Himpunan koset ini, kalau di Z6 dengan pengambilan subgrup H02 bar, tentu isinya 2. Yakni koset H dan koset 1 bar plus H. Nah, kalau ini kita himpun, kita beri nama himpunan itu dengan Z6 garis miring H, yakni dibaca Z6 modulo H, maka inilah yang dinamakan nanti grup faktor. Saya sebelum ambil simpulan nama, kita lihat juga di S3. Permutasi 3 unsur. Ada subgrup K. Tadi lahir kosetnya 3 macam. Kalau koset ini dihimpun, kita mendapatkan himpunan K, Rho1, K, Rho2K. Kalau kita beri nama itu S3 garis miring K, atau kita baca S3 modulo K, maka kita memiliki himpunan seperti yang kiri, yang himpunan itu isinya koset-koset. Bedakan antara Z6 dan S3. Khusus Z6 tadi saya gambarkan dalam bentuk skematis, himpunan Z, di situ Z6 sudah berupa himpunan elemennya itu. Di sana ada subgrup, yang isinya subgrup, himpunan-himpunan bilangan. Lahir koset. Koset itu setara. Kalau H itu himpunan dari himpunan-himpunan bilangan, maka koset juga sama. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan koset yang berbeda, kita himpun lagi koset itu. Jadi sudah 3 lompatan dari tadinya bilangan bulat menjadi bilangan dalam kelas residu, misalkan 0 bar tadi isinya itu. Nah, hasil itu nanti kita himpun lagi. Maka ini sudah derajat yang ketiga. Nah, jadi isi dari koset, isi dari Z6 modulo H adalah koset. Isi dari S3 modulo K juga koset. Nah, kemudian kita mendapatkan Z6 sekarang. Z6 modulo H itu isinya 2 koset. Jadi isinya 2 koset. Sekarang H dan 1 bar plus H saya simbolkan dengan titik. Berarti dia elemen di dalam Z6 modulo H. Nah, bicara grup, saya tadi ingatkan, bicara grup itu bicara himpunan, bicara operasi. Kalau sudah paham isi himpunannya, sekarang kita pikirkan operasi. Karena isinya koset-koset, makanya operasinya antar koset. Berarti kita harus mendefinisikan sebuah operasi antar koset yang nanti hasilnya itu juga harus koset. Karena kita akan melihat nanti sifat ketertutupan, sifat asosiatif, elemen netral, dan keberadaan invest untuk seluruh elemen. Nah, kita fokus akan berbicara pada himpunan dan operasi memenuhi K4 sifat tadi itu. Nah, sekarang Z modulo H menghasilkan ini. Bagaimana kalau S3 modulo K menghasilkan 3 koset tadi? Nah, saya gambarkan itu. Di sini bagaimana kalau ditetapkan operasi antar koset? Ini ada fakta yang berbeda nanti, perhatikan ya. Ada fakta yang berbeda nanti.
membuat aturan koset dioperasikan dengan koset, hasilnya koset. Contohnya di sini kalau koset kiri dari H yang memuat A dioperasikan dengan koset kiri dari H yang memuat B, kita harus temukan koset baru lagi. Ini koset, ini koset, koset. Jadi cara mendefinisikan operasi antar elemen harus hati-hati karena operasi itu harus well defined istilahnya. Well defined atau terdefinisi dengan baik itu artinya memenuhi sifat pemetaan. Ingat, sifat pemetaan itu kalau kita mengambil sebuah elemen, katakanlah ini operasi, saya ingatkan lagi tentang operasi. Jadi operasi itu memetakan pasangan A, B ke suatu elemen di sini. Katakanlah nanti X. Ini operasi. Well defined itu artinya setiap kita mengambil satu elemen di, katakanlah ini A cross A, katakanlah nanti ini B, gitu. Harus hasilnya tunggal. Contoh kalau operasi penjumlahan, 2,3 harus dipasangkan ke satu elemen, yakni 5. Tidak boleh 2,3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7, bercabang. Berarti kan tidak memenuhi pemetaan. Satu peluru kena sasaran lebih dari satu, atau pelurunya pecah. Saya ulangi, well defined itu artinya memenuhi kaidah pemetaan. Satu elemen yang punya pasangan hanya satu saja, tidak kemudian bercabang. Kalau bercabang, kaidah pemetaannya dilanggar. Nah, ini harus tunggal. Kalau kita mengambil sebuah koset, dioperasikan dengan koset lain, maka hasilnya harus tunggal sebuah koset. Tidak boleh kadang koset yang pertama, kadang koset yang kedua, kadang koset yang ketiga. Berarti itu namanya tidak well defined atau terdefinisi dengan baik. Nah, perhatikan di sini. Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Operasi antar koset AH BH sama dengan ABH, koset operasikan koset sama dengan koset, akan terdefinisi dengan baik jika dan hanya jika H itu subgrup normal. Ya, ini apa nih? Selalu koset kiri dan kanannya sama. Jadi kalau dalam gambar di atas, Z6 modulo H, ini H subgrupnya normal. Oh, berarti bisa ini untuk dioperasikan antar koset. Tapi yang K, S3 modulo K, kita tidak bisa menetapkan operasi di sana karena K-nya bukan subgrup normal. Saya kuatkan lagi. Jadi, himpunan koset-koset tadi, ketika ditetapkan operasi di dalamnya, jadi ini ada operasi di dalamnya, operasinya antar koset, ini juga operasi antar koset. Nah, yang memenuhi syarat operasi itu well defined, terdefinisi dengan baik, kalau hanya itu subgrup normal. Kalau tidak normal, maka akan tidak dipenuhi well defined-nya dari operasi antar koset. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang ingin bertanya, Anda bisa langsung unmute atau raise hand. Saya lanjutkan. Jadi operasi antar koset hanya bisa terdefinisi untuk subgrup normal. Akhirnya kita akan membatasi nanti grup yang dibentuk dari elemen-elemen berupa koset plus operasi yang ditetapkan itu hanya spesialis pada subgrup normal. Nah, perhatikan di sini. Z6 modulo H, S3 modulo K. Yang kiri ini normal subgrupnya, yang kanan itu bukan subgrup normal. Oke, Anda perhatikan. Nah, ditetapkan operasi antar koset yang kiri, operasi antar koset yang kanan, tapi hanya bisa terdefinisi kalau subgrup normal. Sehingga kita mengabaikan yang bagian kanan yang S3. Ketika akan berbicara grup terhadap himpunan dan operasi yang kita tetapkan. Saya eliminir yang kanan, kita fokus ke yang kiri. Ya. Ini kita angkat untuk menjadi bahan diskusi yang tadi, tidak untuk kita bahas lagi karena tidak memenuhi syarat operasinya. Bagaimana Z6 modulo H sekarang isinya 2 buah koset. H jelas subgrup normal ini. Berarti kalau kita akan menggunakan operasi antar koset ini well defined. Ya, ini apa? Koset kiri dari H yang memuat A
Kalau dioperasikan dengan koset kiri dari H yang memuat B, sama artinya dengan koset kiri dari H yang memuat hasil operasi antara A dan B. Jadi ingat A dan B ini kalau di Z6, berarti nanti bisa 2 bar, 3 bar. Nah, misalkan kalau ini saya ambil di Z6, jadi 2 bar plus H. Sudah kita tuliskan operasinya penjumlahan. Kalau kita operasikan nanti dengan ini contoh kalau yang lain ya, nanti bukan H yang di sini ya, bukan H yang di Z6 kan hanya ada 2, 3 bar plus K plus H. Nanti hasilnya adalah satu koset yang memuat hasil operasi 2 bar dengan 3 dan H. Berarti ini 5 bar plus H. Gitu ya. Ini sama dengan. Jadi kita punya pasangan koset 2 bar tambah 3 bar. Hasilnya adalah koset baru yang memuat hasil operasi antara 2 bar dan 3 bar itu. Nah, ini yang namanya well defined dengan operasi yang kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk subgroup normal berjalan ini. Khusus di Z6 modulo H hanya ada koset H dan 1 bar plus H. Nah, maka salah satu contohnya ini ya. H plus 1 bar. H itu sama dengan 0 bar plus H. Atau Anda bisa menulis 2 bar plus H atau 4 bar plus H, silakan. Hanya umumnya dipilih bilangan yang terkecil. 0 tambah 1. Oh, berarti 1. Nah, 1 bar plus H. Koset dan koset. Ini 1 koset. Ini 1 koset lagi. Dipasangkan hasilnya 1 koset sendiri. Kalau Anda amati, H ini elemen apa di situ? Kok tidak mengubah hasil operasi? Elemen apa? Dulu sudah pernah kita kaji. Elemen yang tidak mengubah hasil operasi apa? Nida Nurfadilah. Nida Nurfadilah. Halo? Tidak respon? Nida Nurfadilah. Nida Alifa? Iya, Pak. Apa sifat yang dimiliki H seperti itu? Elemen netral. Elemen netral. Jadi tidak mengubah hasil operasi ya. Tidak mengubah hasil operasi. Tadi Nida siapa? Yang kedua ini Nida siapa tadi? Nida Alifa, Pak. Oh, Nida Alifa ya, yang tadi tidak aktif. Nida siapa tadi? Nida Nur. Nida, ada 2 Nida ya? Ada 3 ya? Oh, ada 3 ya. Oke ya. Oke, Nida Nur Fadilah, nah, tidak aktif ya, kita remove aja ya. Oke, jadi koset menghasilkan koset. Operasi antar koset sudah kita kuatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan sekarang. 1 bar plus H dengan 1 bar plus H, hasilnya apa? Oh, H itu sendiri. Kalau saya tanya pada Rifki ini, sifat seperti ini tuh sifat apa tuh ini? Kok ini 1 bar plus H ditambah 1 bar plus H sama dengan H? Apa Rifki? Sifat apa yang Anda kenal dengan ini? Inverse, Pak. Inverse, betul. Hasilnya elemen netral, ya ini H yang tadi sudah disebut oleh Nida Alifa ya. Tadi H elemen netral, ternyata 2 elemen kalau dioperasikan kok hasilnya elemen netral. Berarti ini saling inverse. 1 bar plus H, itu inverse-nya juga 1 bar plus H. Buktinya apa? Oh, hasilnya elemen netral. Oke ya, jelas sini ya, operasi antar koset sekarang. Kalau kita lengkapi tabel operasi yang memuat 2 elemen,
Ingat, dua elemen yakni H dan 1 bar plus H ini adalah elemennya dari Z6 modulo H ya. Isinya kan 2 nih. Kalau seluruh dari dua elemen ini kita operasikan, H dengan H, oh hasilnya H sendiri itu, koset sendiri. 1 bar plus H tadi dengan 1 bar plus H, hasilnya H, berarti saling invers nih. Kalau H dioperasikan dengan 1 bar plus H, 1 bar plus H ini. Oh, elemen netral hanya. Nah, ini sudah kita bisa kaji mengarah ke 4 aksioma grup. Tertutupnya bagaimana? Oh, jelas ini. Hasilnya kan tidak keluar dari Z6 modulo H. Jadi kita tadi sudah tahu, elemen netralnya ada yakni H. Setiap elemennya punya invers. Tertutupnya jelas dari hasil operasi dalam tabel Kelly, tidak pernah keluar dari H dan 1 bar plus H. Jadi 3 sifat ini sudah. Asosiatifnya sudah jelas. Asosiatifnya adalah mengikuti sifat asosiatif penjumlahan bilangan. Jadi kalau kita memiliki A, kalau kita memiliki A bar plus H ya, ditambah B bar plus H, ini kita kasih kurung, ditambah dengan elemen C bar plus H, kita kasih kurung. Maka ini kan sama dengan A bar plus B bar kurung H ya, ditambah dengan C bar plus H. Ya. Sama dengan apa? Oh, berarti ini sama dengan A bar plus B bar kurung plus C bar kurung plus H. Ya. Nah, sesuai dengan sifat asosiatif yang ada pada subgrup Z6, nah kan ini A bar B bar C bar kan subgrup di Z6, maka akan sama dengan A bar ditambah B bar plus C bar kurung ditambah. Oke. Nah, ini seperti yang tadi sudah tadi. Oh, kalau begitu ini sama dengan A bar plus H, nah, kita pisah ditambah B bar plus C bar plus H. Nah, yang kanan, ulangi yang kiri, berarti ini kan sama dengan A bar plus H. Ya, saya tuliskan miring yang tidak nabrak kalimat lain. Oh, ini sudah B bar plus H ditambah C bar plus H. Ini kita kasih kurung. Nah, jadi sifat asosiatifnya berlaku di sini. Sehingga pertama tadi, elemen netralnya ada. Elemen investnya ada. Tertutupnya jelas. Asosiatifnya baru saja kita tunjukkan ini. Nah, maka aksioma grup 4 hal terpenuhi di sini. Terpenuhi di dalam himpunan Z6 modulo H. Sehingga membentuk sebuah struktur baru yang namanya grup faktor karena sifat-sifatnya itu dipenuhi. Nah, jadi inilah grup faktor Z6 modulo H. Tertutupnya ya, asosiatifnya ya, elemen netralnya dipenuhi. Setiap elemen di dalam Z6 modulo H punya invers. Nah, syarat grupnya dipenuhi, maka kita memiliki sebuah struktur grup sendiri yang namanya grup faktor. Dalam hal ini, grup faktor Z6 modulo H. Ini dikonstruksi dari apa? Tadi dari H yang kita pilih 0 bar, 2 bar, 4 bar. Kalau kita memilih yang lain di Z6 itu kan isinya 1 elemen 0 bar. Yang 3 elemen tadi 0 bar, 2 bar, 4 bar. Yang 6 elemen Z6 itu sendiri. Nah, yang belum adalah yang 2 elemen, ya ini 0 bar dan 3 bar. Kalau saya tanyakan pada Anda, seandainya saya memilih subgrupnya namanya M di Z6. Saya pilih subgrup M di Z6. Isinya misalkan 0 bar, 3 bar. Grup faktornya nanti Z6 modulo M terdiri dari berapa elemen? Saya tanyakan pada Nurul Hidayah. 3 elemen, Pak.
3 elemen. Kenapa 3 elemen? Karena berisi 0 bar plus H, 1 bar plus H, dan 2 bar Jangan plus H, pakainya M. Isinya apa nanti? Oh iya. 1 bar plus, maaf, 0 bar plus M, Ya. 2 plus M, dan 1 bar plus M. Nah, jadi isinya akan ada 3 buah koset. 3 buah koset yang berbeda dihimpun jadilah itu grup faktor. Kenapa kita boleh mengambil kenapa kita boleh mengambil M isinya 0 bar 3 bar? Karena ini subgrup normal. Kita tidak bisa lakukan ketika di S3 karena subgrup yang diperoleh di sana bukan subgrup normal. Oke ya. Jadi terbentuknya Z6 Anda sudah paham. Jadi apakah elemen pada grup faktor kalau saya tanyakan? Elemen di dalam grup faktor itu isinya apa, Luki, Anggi? Halo, Luki? Iya, Pak. Isinya apa? Elemen dalam grup faktor itu berarti isinya berupa apa? Elemen dalam grup faktor itu berupa apa? Apa, Luki? Ketika saya sebut namanya, jangan di-unmute. Setelah saya ganti bahasan atau ganti orang, lakukan unmute. Lakukan mute ya, jangan di-mute. Unmute terus. Halo, Luki? Luki Anggi, halo? Tadi sudah menjawab. Koset, Pak. Luki mendengar perintah saya untuk tidak meng-mute mix. Iya, Pak. Maaf. Pertanyaannya mendengar atau tidak, Pak? Agak putus-putus, Pak. Tadi lancar suaramu, saya mendengar dengan bagus kok. Bicara putus-putus ya. Kurang tahu ya, Pak. Nanda Alia, isinya berupa apa, Nanda? Koset, Pak. Berupa apa? Koset. Berupa koset. Jadi apakah elemen pada grup faktor? Jawabannya adalah koset. Kalau saya tanyakan lagi banyak elemennya dari grup faktor, tergantung apanya, Nanda? Tergantung apa? Banyak elemen di dalam grup faktor nanti. Elemennya adalah koset. Jadi tergantung apa banyak elemen itu? Nanda Alia, halo? Iya, halo. Ganti orang aja ya, enggak responsif ya. Rismanda? Iya, Pak. Banyak elemen dalam grup faktor tergantung apa? Tergantung apa, Rismanda? Banyak elemen. Kalau ini kan tadi 2 elemen. Kalau tadi diambil M, tergantung dari, kalau M ini ada 3 tadi. Tergantung apa tadi? Berarti banyak elemen dalam grup faktor. Order subgrupnya, Pak. Order subgrupnya. Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Apa yang bisa jawab ada? Tergantung banyak koset yang berbeda dalam suatu grup. Jadi kalau koset yang berbeda ada 2, oh anggotanya ya hanya 2 itu. Kalau
banyak koset yang berbeda, ada 3, ya anggotanya 3 itu. Untuk itulah sangat berpengaruh di sana ya. Pahami ini terbentuknya grup faktor ya, yang kalau kita rangkum, nah ini yang tadi menjawab 2 pertanyaan di awal tadi ya, indikator tadi itu. Saudara kan yang pertama bisa menjelaskan apa itu grup faktor. Nah, penjelasannya terangkum di dalam slide ini ya. Anda perhatikan bagaimana terbentuknya grup faktor. Ya. Pertama, Anda memiliki grup dulu. Ya, di sini ada grup G. Dari grup G itu ada subgrup. Nah, ini subgrup. Nah, itu subgrup. Tapi tidak sembarang subgrup itu. Subgrupnya adalah subgrup normal. Ya, ini subgrup yang koset kiri selalu sama dengan koset kanan. Jadi ini membentuk subgrup normal. Nah, subgrup normal atau tidak itu akan selalu melahirkan koset. Namun kalau subgrupnya normal, koset kiri akan selalu sama dengan koset kanan. Nah, sekarang semua koset itu dihimpun. Diberi simbol G modulo H. Tergantung pilihan subgrupnya. Kalau K ya nanti G modulo K. Dihimpun semuanya nih. Nah, setelah dihimpun itu ternyata untuk operasi antar koset yang well defined, yakni memenuhi kaidah pemetaan untuk subgrup normal, itu akan memenuhi 4 sifat grup. Maka terbentuklah grup faktor yang isinya koset-koset. Untuk itu, sebagai latihan yang ini tadi saya katakan, coba isinya apa ini? Diketahui grup Z6 dengan operasi penjumlahan, dan M-nya yang tadi saya sampaikan ini, 0 bar, 3 bar. Coba isinya apa? Grup faktor Z6 modulo M. Saya tunggu saudara mengerjakan sebentar, kemudian nanti saya tanya ya, silakan. Sambil mengerjakan atau kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya, bisa buka mix dan menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, isinya apa Z6 modulo M itu? Ditulis yang jelas, kalau nanti saya minta tayangkan, nah gitu nanti terbaca dengan baik ya. Oke, sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Coba saya lihat, coba ditayangkan. Coba.
di on cam, tayangkan semua yang sudah ketemu sambil buka mic-nya. Nanti kita lihat ya, salah nggak apa-apa ya. Syukur tidak salah. Kalau salah nanti kita betulkan. Siapa mencoba? Villa Sofiati, sudah ketemu? Villa? Sudah ketemu, Pak. Coba silakan seperti apa, tayangkan, buka kameranya. Sebentar, Pak. Tayangkan sambil diceritakan ya, kalau gambar kurang jelas ditambah narasi ya. Nah, ini terbentuk apa? Tapi sambil ditayangkan coba saya ingin lihat dihadapkan ke kamera. Atau ini dicoba share screen saja, Pak, biar jelas. Oke, boleh. Kalau siap share saja, bagus, lebih bagus. Silakan. Ya, coba sambil dijelaskan. Diketahui tadi pada Z6 dengan operasi penjumlahan dan M-nya yaitu 0 bar dan 3 bar. Kemudian di sini dilakukan operasi yaitu 1 bar ditambah M, hasilnya 1 bar, 4 bar, kemudian 2 bar plus M yaitu 2 bar, 5 bar. Kemudian juga sama nanti untuk 3 bar juga hasilnya sama dengan M ini. Kemudian untuk 4 bar juga hasilnya sama dengan 1 bar plus M, dan 5 bar juga hasilnya sama dengan 2 bar plus M. Jadi grup faktor yang terbentuk yaitu M, 1 bar plus M, dan 2 bar plus M. Oke, betul ya? Ya, betul ini ya. Silakan di stop share screen-nya. Jadi betul, akan terbentuk grup faktor Z6 modulo M yang isinya itu 3 koset yang berbeda. M, 1 bar plus M, dan 2 bar plus M. Jadi tujuan yang kedua tadi di tujuan pembelajaran saya kan ada 2 ya. Yang pertama bisa menjelaskan grup faktor itu apa, maknanya apa. Tentu berbicara grup faktor maknanya apa, itu bicara himpunannya apa, operasinya apa, dan proses terbentuknya grup faktor. Ya, tadi gambar bagan yang saya buat. Yang kedua bisa membentuk suatu grup faktor dari suatu grup dan subgrup yang diketahui. Ya, jadi saya contohkan. Kalau ada paham dua-duanya berarti perkuliahan hari ini sukses atas 2 tujuan pembelajaran ini tadi ya. Nah, jadi saya kira cukup ini pembahasan terkait grup faktor ya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk pendalaman atau kalau ada masih ragu. Tapi kalau sudah jelas ya tidak masalah ya. Saya minta maaf kalau keterangan saya terlalu jelas gitu. Sehingga tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Kalau sudah jelas, grup faktor begini-begini ya. Nah, nanti saya akan tayangkan ini video, saya unggah di YouTube, biasanya saya unlisted, saya pasang di Elena. Kalau masih yang Anda belum paham, silakan setel lagi. Jadi saya sampaikan ya, kuliah daring itu tidak harus Anda itu di rumah.
tidak harus di kos. Kalau dirasa sinyal kampus itu lebih bagus daripada sinyal kos, datang ke kampus, manfaatkan ruang kelas kita yang ada di gedung D2. Kalau diyakini itu lebih tinggi, aman. Jadi tidak harus, wah ini kuliah daring, berarti saya tidak ke kampus, berarti saya tidak mandi, berarti saya bangunnya bisa siang, tidak itu. Kalau memang dirasa di kampus lebih bagus sinyalnya, atau titik-titik di kampus itu lebih bagus sinyalnya, Anda kuliah dari situ. Jadi jangan selalu di kos. Justru kalau Anda di kampus, dengan wifi kampus gratis, Anda tidak usah perlu beli paket data. Itu ya. Jadi silakan setiap kali aktivitas, kita sudah merancang dengan tepat. Di mana saya lebih baik berposisi. Di mana saya harus nyetel video perkuliahan yang diunggah oleh dosen di Elena. Kalau saya putar di rumah, boros ini saya, datanya cepat habis. Saya ke kampus saja, dengan bermodal headset, saya bisa saksikan gratis dengan wifi kampus. Ini salah satu contoh sikap dewasa yang harusnya ini menjelujuri dari berbagai aspek ya. Salah satunya adalah aspek perkuliahan. Fasilitasi ini. Ini kalau saya melaksanakan perkuliahan daring, justru tidak sebanyak ini tadi paparan saya buat ya. Tulisan tangan saya tentu tidak seindah tulisan dengan PowerPoint yang tadi saya siapkan. Dan lebih lama penyiapan PowerPoint daripada menulis di papan tulis ya. Nah, ini saya harapkan bisa juga diputar ulang ini. Jadi ada kelebihannya, meskipun ada juga kekurangannya, yakni gangguan sinyal itu. Maka kekurangannya atasi. Bagaimana? Mencari tempat yang sinyalnya tinggi. Boleh pakai data kalau memang banyak data tersisa, wifi kampus yang gratis. Kalau itu untuk ditujukan hemat kuotanya. Nah, sekali lagi saya ulangi, pikirkan dalam sebuah aktivitas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan terkendala, kalau ada terkendala kan saya tanya seperti ini tidak lancar, nah rugi sendiri. Yang lainnya lancar, seperti tadi Villa bisa share screen menjelaskan normal. Saya yakin yang bisa seperti itu ketika mendengarkan dari saya akan jelas. Saya sudah upayakan suara saya ini meskipun dekat dengan laptop, tapi keras ya. Mungkin Anda harus meminimalkan volume itu ya. Silakan saja. Tadi saya ingin menunjukkan bahwa saya bersemangat. Begitu ya. Anda juga harus bersemangat. Dosennya saja bersemangat, mahasiswanya tidak bersemangat. Nah, ini kan tidak produktif. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, koset materi kita anggap cukup. Anda sudah mengerjakan lembar kerja tentang koset. Saya yakin kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cepat nyambungnya dengan pembahasan kali ini. Kalau belum, putar video nanti beberapa saat setelah saya siap akan saya posting di Elena. Berikutnya masih ada beberapa minggu pertemuan di semester ini, masih tersisa homomorfisme yang belum ya. Silakan LKMD berikutnya Anda kerjakan, yakni LKMD 11 ya. Nah, sehingga dalam pembahasan perkuliahan nanti insya Allah lebih lancar nangkapnya. Kalau lancar nangkapnya diuji, tenang saja. Tidak perlu khawatir. Demikian saya akhiri perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan ya. Insya Allah ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan semuanya saya tutup ruang ini.